Benazir, aku suruh kamu bawa ini. Kamu datang ke dalam dan akhirnya lupa mengapa kamu datang. Ibu sayang aku, pergi. Mereka sedang menunggu. Sudah kubilang, bukankah aku tidak akan menikah? Mengapa orang-orang ini datang ke sini? Aku juga sudah memberitahumu sesuatu. Kenapa kamu lupa itu? Lihat, kamu akan menikah dengan orang yang sama. Di mana ayahmu memutuskan. Jangan membuat terlalu banyak drama. Dan datang diam-diam. Tapi sayang ibu. Berhenti. Saya telah mendengarkan Anda sebagai seorang ibu. Jangan paksa aku menjadi istri Pir Daud. Dipahami, ayo. Aku sudah menjelaskannya padamu, Zahida. Jika Anda tidak ingin menikah di sini, lalu lari. Kamu tidak berani saat itu. Dan dia yang tidak memiliki keberanian. Dia seharusnya tidak mencintai juga. Kamu benar. Saya membuat kesalahan besar. Seharusnya aku tidak kembali ke sini. Saya membuat kesalahan besar dengan kembali ke sini. Anda, jika kamu mengumpulkan keberanianmu bahkan sekarang, kamu bisa mendapatkan cintamu. Mereka di sini hanya untuk menetapkan tanggal pernikahan. Hari ini bukan pernikahanmu. Kamu pergi dan temui mereka. Kapan mereka akan kembali? Aku akan beritahu kamu nanti apa yang harus kulakukan selanjutnya. Saya maukah Anda membantu Anda melarikan diri dari sini? Saya dengan Anda. Datang, bersiaplah dengan cepat. Apakah kamu yakin akan membantuku? Ya. Saya berjanji kepadamu. Saya pasti akan membantu Anda. Rekan Daud, saya bercerita tentang politik. Itu seperti berjalan di atas duri. Kamu salah langkah. Manusia jatuh ke dalam selokan. Saudaraku, ada satu hal yang pasti. Begitu kamu terjatuh, tidak ada yang membantumu untuk bangun. Ya, kamu benar. Dalam politik, anggota partai Anda menjadi musuh Anda. Dan mereka menunggumu jatuh. Karena ketika kamu terjatuh, mereka mendapat kesempatan untuk bangkit. Inilah mengapa mereka mengatakan itu. Politisi bahkan tidak bisa mempercayai bayangannya sendiri. Apakah kamu mendengarkan pamanmu? Ya, ayah. Belajar darinya. Dia telah membuat nama besar dalam politik negara, melampaui desa kecilnya. Contoh seperti itu tidak ditemukan. Kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Sekarang giliran anak-anak ini. Sekarang itu adalah keinginan kami, bahwa anak-anak kita harus melangkah lebih jauh dari kita. Saudaraku, jika kita bergandengan tangan maka anak-anak kita akan maju. Rekan Daud, saya datang ke Mahdumabat untuk bergandengan tangan. Lihat, kapan istirahat ini akan istirahat. Bahwa Pir Daud dan Bahrowana adalah saudara sekarang. Hal ini akan mengguncang banyak kantor politik dan orang-orang di dalamnya. Banyak tokoh besar. Dan tempat duduk mereka akan berada dalam bahaya. Anda tahu betul bahwa Mahdumabat dan kursinya hilang karena kakakku. Saudara laki-laki saya Pir Safkat bertanggung jawab atas hal itu. Sebaliknya di sini, saya bisa menang tanpa persaingan. Tidak ada yang berani berdiri di depan kami. Karena perselisihan keluarga ini, kami tidak bisa mengikuti 2 pemilu terakhir. Saudara laki-laki, kami tidak ingin hal itu terjadi kali ini. Kali ini aku menginginkan itu. Kita harus mendapatkan tempat duduk. Bukan untuk saya, tetapi untuk anakku. Saya tahu itu. Kursi ini selalu bersama keluarga Anda. Dan di masa depan, itu akan bersama keluargamu. Tidak dengan keluarga. Hanya bersama kami. Siapa yang tersisa di keluarga ini kecuali kamu?
Rekan Safkat telah meninggal. Saya telah mendengarnya setelah kematiannya. Tidak ada yang tahu keberadaan putranya. Rekan Daud. Lagi pula dia adalah keponakanmu. Kamu harus mencoba menemukannya. Apakah kamu mengerti? Kita akan menemukannya. Nak, mintalah pamanmu makan. Kamu tidak menanyakannya dengan benar. Iya ya. Silahkan makan. Pak. Ambillah anakku, makanlah. Saya makan cukup. Saya sudah minum teh. Tuhan itu hebat. Kami akan beruntung jika putra kami bertunangan dengan putri Anda. Tapi di mana putrimu? Minta dia datang. Ya, dia di sini. Ayo. Ayo. Salam. Salam. Apa kabarmu sayangku? Ayo, duduk di sini bersamaku. Datang. Tuhan memberkatinya. Dia sangat cantik, bahkan lebih indah dari yang kudengar. Tuhan memberkati. Ibumu mengatakan bahwa kamu sedang belajar kedokteran. Jadi kenapa kamu meninggalkan pelajaranmu di tengah-tengah? Sebenarnya, ayahnya sangat mencintainya. Dia tidak bisa menjauh darinya. Dia sangat sayang padanya. Ya, aku bisa melihatnya. Putri Anda sangat manis dan bijaksana. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Anda Minum teh. Kenapa dokter tidak memberitahuku apapun? Sudah terlambat, apa yang terjadi? Dokter sedang melakukan tugasnya, jangan khawatir. Tuhan akan melakukan segalanya dengan lebih baik. Dokter, bagaimana kabar suamiku? Kami telah melakukan operasinya, beberapa jam ke depan sangatlah penting. Berdoa untuk dia. Anda tidak memberitahu. Apakah Barwana datang ke sini untuk acara khusus atau tidak? Apakah dia datang hanya untuk menemui rekan Daud? Kamu beritahu aku dulu. Daripada bertanya tentang aku, kenapa kamu selalu bertanya tentang Pir Daud? Kamu tahu itu. Saya akan menjadi seorang ibu. Bertanya tentang aku juga. Beritahu saya, apakah kamu sudah melupakan aku? Itu anak ini. Tidak. Aku tidak melupakan apapun. Kamu tidak perlu memberitahuku lagi dan lagi. Mengapa kamu marah karena hal-hal kecil? Oke, tanyakan. Apa yang kamu tanyakan? Mengapa menteri datang ke sini? Paman telah bertunangan dengan putrinya. Dengan putra menteri. Mereka akan menikah minggu depan. Oke, jadi ini berita yang sangat membahagiakan. Ya. Itu adalah berita bagus. Tapi di balik berita ini, ada berita nyata. Ini adalah berita yang lebih besar lagi. Paman. Dia telah bergandengan tangan dengan Barwana. Mereka akan memainkan pertandingan besar. Game mana yang kamu bicarakan? Paman bukanlah orang yang belum dewasa. Paman tidak menunjukkan semua gerak-geriknya kepada siapapun. Hanya waktu yang dapat menunjukkannya. Tapi kenyataannya adalah masalahnya berbeda. Untuk hubungan putrinya, ada banyak pelamar di keluarga. Lalu beritahu aku. Apa yang dia pikirkan? Paman, dia tidak menceritakan rencananya. Bahkan kepada putranya sendiri, saya hanya menantu perempuannya. Sehat. Satu hal yang pasti. Rencana dia ini
Mereka tidak akan berhasil. Apa yang kamu maksud dengan itu? Itu berarti bahwa hubungan yang dia gunakan untuk membentuk pengaruh dan kekuasaan politiknya tanpa relasi tidak akan ada kekuatan atau pengaruh apapun. Apa? Saya tidak mengerti. Kamu akan mengerti. Tunggu sebentar saja. Pertama-tama aku akan memberitahumu. Zahid, bagaimana saya bisa sukses dalam proyek saya tanpa bantuan Anda? Paman, dia telah bergandengan tangan dengan Barwana. Mereka akan memainkan pertandingan besar untuk hubungan putrinya. Ada banyak pelamar di keluarga. Nyonya, Anda sudah lama di sini. Kamu belum makan apapun. Kamu harus pergi ke rumahmu sebentar. Omong-omong, tidak peduli apakah ada orang di sini atau tidak. Apa yang kamu katakan? Bagaimana aku bisa pulang? Melihat kondisinya, saya telah memutuskan bahwa saya akan berada di sini sampai dia lebih baik. Aku akan membawanya pulang bersamaku. Tolong Nyonya. Tidak ada gunanya berdiri di sini seperti ini. Kesehatan Anda akan memburuk. Aku di sini. Jika terjadi sesuatu, aku akan menghubungimu. Aku sudah bilang, saya akan tinggal di sini. Saya tidak akan menemukan istirahat dimanapun. Mariam juga sangat khawatir. Dia sudah menelepon berkali-kali dari rumah. Dia membutuhkanmu di sana. Kamu tolong pergi. Tolong Nyonya. Untuk Mariam, kamu tolong pergi. Biarkan aku mengantarmu keluar. Tidak. Kamu tinggal. Saya akan pergi. Dan ya Nyonya. Kamu jangan pergi dari pintu ini. Media akan menyusahkan Anda dengan pertanyaan yang tidak perlu. Kamu pergi dari pintu lain. Saya akan memberitahu pengemudi untuk membawa mobil ke sana. Kamu pergi. Baiklah. Suruh dia datang ke gerbang 4. Saya akan pergi. Halo. Nyonya akan datang ke gerbang 4. Bawa mobil ke sana dan terima dia. Oke. Orang mengatakan bahwa dia telah diserang oleh salah satu dari Anda. Musuh. Oleh salah satu musuhmu. Apakah itu benar? Nyonya tolong jawab. Dapatkah Anda memberitahu kami siapa yang menyerang Ashar Ibrahim? Pelarangan LSM Anda dan penyerangan terhadap Ashar Ibrahim. Apakah ada hubungan antara kedua peristiwa tersebut? Tolong Nyonya, tolong dijawab. Kami telah mendengar bahwa hubungan Anda akan segera berakhir. Apakah itu benar? Saya tidak bisa meninggalkan mereka. Jika kamu benar-benar peduli dengan kebahagiaan putrimu, maka kamu tidak akan peduli dengan tamu tak diundang itu. Kamu berjanji padanya Ashar, setidaknya penuhi janjimu. Saya telah berhenti berjuang dengan Anda untuk hak-hak saya. Tapi aku akan memperjuangkan hak putriku. Di usia yang begitu muda, saya tidak bisa melihat dia menderita karena hal-hal ini. Kamu hanya ingin bertarung. Di luar rumah, Anda berkelahi dengan laki-laki. Anda ingin melakukannya di rumah juga. Kamu ingin aku menjadi penjahat. Aku yang tadinya suami yang buruk. Sekarang jadikan aku ayah yang buruk juga. Nyonya. Ada pertanyaan yang sangat saya khawatirkan. Jika kamu tidak keberatan, bolehkah aku bertanya padamu, medan perang yang sedang diciptakan untuk melawan kita? Sayangnya menurutku, itu dipimpin oleh Pak Ashar.
Sayangnya menurutku, itu dipimpin oleh Pak Asyar. Aku yang tadinya suami yang buruk, sekarang jadikan aku ayah yang buruk juga. Pelarangan LSM Anda dan penyerangan terhadap Asyar Ibrahim. Apakah ada hubungan antara kedua peristiwa tersebut? Apa masalahnya? Apa kamu merasa cemas? Putri kami bertunangan. Tapi tidak ada tanda-tanda kebahagiaan di wajahmu. Tidak, Pak. Tidak ada hal seperti itu. Saya senang. Bagaimana kabar keluarga anak laki-laki itu? Pak, saya tidak memikirkannya. Jika Anda telah memutuskan untuk membentuk relasinya di sana, maka pengamatan saya tidak penting. Mereka pasti bagus. Pak, sudahkah kamu menetapkan tanggal pernikahan minggu depan? Ya Jamila. Secepat yang saya bisa. Saya ingin Zahida menikah. Apa perlunya menikahkannya secepat ini? Tidakkah kamu tahu? Tidak. Saya tidak tahu apa-apa. Apa yang ingin Anda katakan? Saya telah menemukan segalanya. Apapun yang dikatakan Anis benar. Pergi ke universitas hanyalah sebuah alasan. Sebenarnya dia sering bertemu dengan laki-laki itu. Aku terdorong oleh hatiku Jamila, sebaliknya. Anda tahu betul. Apa hukuman atas dosa ini dalam keluarga kita? Saya takut pada waktu. Jika dia menyebut nama pria di depanku itu, kirim dia pergi dari sini sebelum itu. Sekarang kamu istirahat, ini sudah sangat larut. Oke, Pak. Tuhan itu hebat. Tuhan itu hebat. Tuhan itu hebat. Segala puji bagi Tuhan. Mahen, kamu di sini. Apakah Asyar sudah bangun sekarang? Tidak ada bias. Kondisinya tidak baik sama sekali. Saya sangat takut. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Tidak ada anak perempuan. Kamu sangat berani. Sayang, jika kamu juga menyerah, siapa yang akan mendukung Maryam? Di mana Maryam? Dia sedang tidur di kamarnya. Dia tidak tahu apa-apa, tapi dia menangis sepanjang malam. Sangat sulit untuk menidurkannya. Dia belum makan apapun. Bia, aku sangat menyesal. Saya pikir semua ini terjadi karena saya. Itu kesalahanku. Saya pelakunya. Tidak untuk semua orang. Kamu peduli pada semua orang. Anda adalah pelakunya suami dan putri Anda. Demi semua orang, kamu berpaling dari mereka. Sayang, ini bukan kesempatan untuk hal seperti itu. Tapi kenyataannya adalah, kamu membuka banyak front melawanmu. Prosesi sedang berlangsung melawanmu. Saluran mengadakan acara bincang-bincang yang menentang Anda. Pemerintah menyegel LSM Anda. Dengan memupuk begitu banyak permusuhan, bisakah seseorang menjalani hidupnya dengan damai?
Apakah kamu berpikiran bahwa serangan itu terjadi karena aku? Apalagi yang bisa menjadi alasannya? Kamu juga tahu betul. Dia tidak bermusuhan dengan siapapun. Tidak akan terjadi apa-apa pada Ashar. Dia akan baik-baik saja. Pertanyaannya adalah, maukah kamu belajar sesuatu? Pergilah sayang. Pergilah segar. Aku akan menyiapkan makanan untukmu. Siapa kamu? Sebenarnya, ibuku juga dirawat di rumah sakit ini. Saya jadi tahu bahwa Ashar Ibrahim juga ada di sini. Saya penggemar beratnya. Saya suka membaca buku dan puisinya. Jadi kupikir aku harus bertanya tentang kesehatannya. Jadi bagaimana kabarnya? Ya, dia lebih baik. Dia baik-baik saja. Itu sangat baik. Saudari kamu telah datang. Ya, Sebenarnya, Maryam benar-benar menangis. Dia menyuruhku pergi dan tidur bersamanya. Untuk pergi dan tidur dengannya. baiklah. Saya di sini sekarang. Kamu bisa pergi ke kamarmu dan tidur. Kakak, kamu baik-baik saja? Dia sangat khawatir sejak pagi. Ketika aku memintanya, dia menyuruhku berdoa agar semuanya menjadi lebih baik. Apakah kamu berdoa? Saya banyak berdoa. Saya akan berbuat lebih banyak. Iya, aku butuh banyak doa. Kamu pergi tidur. Semuanya akan menjadi lebih baik. Jangan khawatir, saudari. Tidak ada hal buruk yang bisa terjadi pada Anda. Ayah sering berkata bahwa orang yang berbuat baik kepada orang lain, selalu hal baik terjadi pada mereka. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan. Ayah. Saya pikir putri saya sedang menunggu saya. Ya ayah, sudah berapa lama aku menunggumu? Saya harus berbicara dengan Anda dengan sangat penting. Ayahmu harus pergi sekarang. Orang-orang sedang menunggunya. Kamu pergi ke kamarmu. Kamu boleh berbicara dengannya ketika dia kembali. Tidak ibu, ini akan terlambat. Aku ingin bicara sekarang. Apakah kamu tidak mengerti, Zahida? Pergi ke kamarmu. Ayah, tolong dengarkan aku. Tolong. 1 menit Jamila, 1 menit. Saya tidak ingin berdandan. Aku juga tidak ingin menikah dengan siapapun. Paman sayang. Saat-saat burukmu akan dimulai. Caramu mengambil orang yang kucintai dariku. Satu demi satu. Aku juga akan mengambil semuanya darimu. Kamu juga tidak akan memiliki putramu di sisimu, atau putrimu. Tapi aku berjanji padamu,
Aku tidak akan membiarkanmu mati. Anda harus hidup untuk melihat kehancuran Anda. Kamu akan hidup. Putri rekan Safkat. Dia akan membalas dendam atas kematian ayahnya. Dengan segala cara. Ayo putri. Datang. Apa yang ingin kamu bicarakan dengan ayahmu? Ayah, sebenarnya aku tidak ingin melakukan pernikahan ini. Tapi kenapa kamu tidak mau melakukannya? Karena aku tidak senang dengan hal itu. Lalu putriku, lakukan itu demi kebahagiaan ayahmu. Tapi ayah, bagaimana aku bisa menikah dengan seseorang yang tidak kukenal? Bagaimana aku akan menghabiskan hidupku bersamanya? Dia akan setuju. Pergi ke kamarmu. Kamu boleh pergi. Dia akan setuju dan memahami apa yang Anda lakukan. Kamu seharusnya membujuknya sebelumnya. Sehingga masalah ini tidak dapat sampai padaku. Sekarang dia telah berbicara di depanku. Saya harus membuat keputusan. Lakukan satu hal putriku. Panggil anak itu ke sini. Di sini. Saya akan menemuinya. Apakah kamu yakin, ayah? Anak perempuanku, kebahagiaanmu lebih penting daripada seluruh dunia. Panggil dia ke sini. Aku mencintaimu, ayah. Aku tahu itu. Kamu tidak akan pernah bisa menyangkal apapun dariku. Terima kasih, ayah. Tidak, sayangku. Panjang umur. Panjang umur. Aku mencintaimu, ayah. Panggil dia ke sini. Pernahkah kamu mendengar apa yang dia katakan? Aku sudah bilang, ayah tidak akan pernah melarangku untuk bahagia. Kamu bilang padaku bahwa dia tidak akan berubah pikiran. Sayang ibu, ayah sudah menyetujuinya. Zahida, syukurlah kamu menelepon. Kamu tahu aku sangat khawatir. Apa kabarmu? Aku baik-baik saja, Majid. Aku tidak tahu bagaimana cara memberitahumu. Betapa bahagianya aku. Saya sungguh sangat senang. Ayah ingin bertemu denganmu. Kamu baru saja datang ke Mahdumabad. Apakah itu berarti demikian? Kamu telah berbicara dengan ayahmu dan dia setuju? Ya, dia setuju. Sudah kubilang ayahku bisa melakukan apa saja demi kebahagiaanku. Anda cukup datang ke Mahdumabad dan segera temui dia. Aku sudah menceritakan segalanya padanya. Jika kamu belum meneleponku hari ini, aku mungkin akan datang sendiri. Sekarang saya tidak akan menunggu sebentar, dan aku harus mencapainya sebelum suasana hatinya berubah. Keputusanmu benar. Jika kita melakukan pernikahan di pengadilan, kita mungkin tidak akan pernah bahagia. Dan reputasi ayah juga akan dirugikan. Tapi sekarang ayah sudah menyetujuinya. Kamu benar, keputusan Tuhan adalah yang terbaik. Dengan memisahkan kita satu sama lain, dia sedang mencoba cinta kita. Dan kami berhasil dalam uji coba ini. Oke, sekarang katakan padaku, maukah kamu menemuiku di sana? Tidak. Tidak mungkin aku bertemu denganmu di rumahku. Tapi ya, kamu akan bertemu ayahku. Itu akan memberi jalan bagi kita untuk bertemu. Oke, tidak apa-apa, kami sudah menunggu lama sekali. Kita bisa melakukannya lebih banyak lagi. Aku mencintaimu, Majid. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Zahida. Kamu tahu betapa cintanya aku padamu. Oke, selamat tinggal. Kirimi saya foto anak laki-laki dari universitas. Dan dengarkan. Saya perlu laporannya setiap saat.
Nadir, saya mengirimi Anda foto seorang anak laki-laki. Dia harus selesai sebelum memasuki Mahdumabat. Oke, Pak. Tuhan itu hebat. Lanjutkan dengan cara ini. Tuhan itu hebat. Segala puji bagi Tuhan. Segala puji bagi Tuhan. Asyar Ibrahim, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu mendengarkanku? Pak Asyar. Mahen. Saya pikir dia sudah bangun. Mahen. Kenapa mereka tidak menceritakan apapun? Jika dia baik-baik saja, lalu mengapa mereka tidak membiarkan kita bertemu dengannya? Dokter memberitahu kami kecuali dia sudah bangun. Kita tidak bisa bertemu dengannya. Kapan dia akan bangun? Saya tidak mengerti. Dokter datang dan pergi tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saya khawatir mereka menyembunyikan sesuatu. Itu akan segera membaik. Kamu jangan khawatir. Dokter, kapan Asyar akan bangun? Selamat, dia sudah bangun sekarang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Situasinya sangat serius, tapi syukurlah dia sudah lebih baik sekarang. Dia memanggilmu bahkan dalam kondisi ini. Bolehkah aku menemuinya? Kamu bisa, tapi tidak sekarang. Kamu bisa menemuinya setelah kami memindahkannya ke ruangan lain. Tapi ingat satu hal. Kondisinya keluar dari bahaya. Tapi butuh beberapa waktu untuk pulih. Kamu harus merawatnya dengan baik. Oke. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dia sudah bangun. Ya Tuhan. Halo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan nyawa Asyar. Mahen. Saya telah duduk di atas sajadah sepanjang malam. Saya sedang berdoa untuk Asyar. Tuhan telah mendengar doa kita. Kapan dokter akan mengeluarkannya dari rumah sakit? Baiklah, oke. Tidak apa-apa. Lihat, Mahen. Allah telah memberkati kita. Allah telah baik kepada kita dan Asyar. Kamu tidak makan tadi malam. Dan kamu pergi ke rumah sakit tanpa sarapan. Sekarang makan sesuatu. Baiklah. Selamat tinggal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia. Apakah masalah kakak sudah terselesaikan? Sayang, Tuhan telah memberkati kita. Masalahnya telah hilang. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa sepanjang malam untuk saudara perempuan saya. Urosa. Kamu sangat dekat dengan Tuhan. Kamu sangat polos. Saya pikir Tuhan telah menerima doa Anda. Dia. Tahukah kamu? Tuhan telah mengabulkan semua doaku. Saya berdoa sepanjang malam untuk saudara perempuan saya. Pak Asyar mendapatkan nyawanya kembali karena doaku. Tuhan mendengarku. Dan saya berdoa bahkan sekarang. Ya Tuhan, tolong berikan umur panjang kepada Tuan Asyar dan Nyonya. Dan membuat mereka bahagia. Amin. Saya akan berdoa untuk Thanksgiving sekarang. Ibu, kapan ayah tersayang akan kembali? Dia melakukan apa yang dia inginkan. Dia akan kembali saat dia mau. Kenapa kamu bertanya? Ibu tersayang, Majid akan datang menemui ayah tersayang.
Oke, kamu tinggalkan saja. Saya sendiri yang akan meneleponnya dan menanyakan kapan dia akan kembali. Zahida, aku sangat salah paham padamu. Saya pikir kamu sangat cerdas. Kamu sangat cerdas. Anda berpendidikan, Anda tinggal di kota. Tetapi tebakanku tentangmu salah total. Kamu sangat bodoh. Rumah tempat kamu dilahirkan. Tahukah kamu tradisi rumah itu? Kemudian, lalu bagaimana kabarmu cerdas? Hal bodoh apa yang telah aku lakukan? Aku mengutarakan keinginanku di depan ayahku. Apakah ini bodoh? Dan, jika aku tidak memberitahu ayahku, lalu siapa yang harus aku beritahu? Omong-omong, dia harus memutuskan tentang hidupku. Dia harus tahu tentang kebahagiaanku dan apa yang membuatku bahagia. Ibu, kamu dulu melarangku berbicara dengan ayah. Tapi lihat, semuanya baik-baik saja sekarang. Tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Apa yang ingin Anda katakan? Anak perempuanku. Masih ada waktu. Beritahu anak itu untuk tidak datang ke sini. Kamu tidak mengenal ayahmu. Jika anak laki-laki itu datang ke sini, dia tidak akan kembali hidup-hidup.